Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Filipina Selatan pada Senin pagi. Gempa memicu peringatan potensi tsunami di sejumlah negara termasuk pesisir Indonesia dan Malaysia. Rekaman video amatir menunjukkan dampak gempa yang dilaporkan terjadi pukul 7:37 waktu setempat. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, pusat gempa berada 13 km barat daya kota General Santos, Pulau Mindanao dengan kedalaman 10 km. Pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah akibat gempa dan warga diimbau untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, guncangan gempa di Filipina Selatan juga terasa di wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman. Warga di kota Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara panik dan keluar rumah ketika gempa terjadi sekitar pukul 7 pagi. Dengan kekuatan magnitudo 7,7. Sejumlah warga juga terlihat membawa barang seadanya menuju lokasi aman di wilayah perbukitan. BMKG bilang peringatan dini tsunami gempa magnitudo 7,7 di Sulawesi Utara telah disampaikan sesuai dengan SOP. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi daerah perairan laut maupun sungai di dekat muara. Sesuai dengan SOP yang kita miliki, dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis, kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai yang berada di dekat muara. Pasca gempa 7,7 magnitudo yang di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, warga memilih mengungsi ke lokasi perbukitan saat peringatan dini tsunami dikeluarkan BMKG. Ada ribuan warga dari beberapa desa di Kecamatan Tabukan Utara mengamankan diri menghindari ancaman tsunami dengan membawa barang-barang seadanya. Warga bilang getaran gempa yang mereka rasakan cukup kuat. Mereka belum mau kembali ke rumahnya sebelum peringatan dini tsunami dicabut. Menyelamatkan lansia dan bayi, barang-barang yang berharga nanti dibalik lagi, terutama lansia dan bayi dibawa lari ke gunung. Oh, itu yang dilakukan ketika gempa pertama terjadi? Pertama. Jadi ada dari perangkat kampung atau apa yang tetap ambil tindakan sendiri? Respon sendiri. Masyarakat dan guru-guru di sekolah. Semua orang tua menjemput anak-anak. Jadi secara respon anak-anak pulang dan orang tua semua menjemput anak-anak di sekolah. Jadi masyarakat sudah secara langsung atau respon langsung naik ke gunung. Ya. Informasi terkini dampak gempa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Yanemike Singal dan juru kamera Doni Arai dari Manado, Sulawesi Utara. Yanemike, untuk saat ini bagaimana kondisi pasca gempa 7,8 magnitudo dan bagaimana aktivitas warga di sana pasca gempa? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang tadi pagi, Senin pagi pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah, terjadi gempa bermagnitudo 7,7 dan getarannya memang sangat terasa di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, tak hanya di daratan di Kota Manado dan sekitarnya, namun juga getaran gempa bermagnitudo 7,7 ini sangat terasa getarannya di wilayah Kabupaten Kepulauan, seperti salah satunya yang kami pantau dan kami monitor di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara di daratan di Kota Manado sendiri juga memang getarannya sangat terasa. Kami menginformasikan untuk dampak gempa sendiri hingga siang hari ini, kalau di wilayah Kota Manado
memang relatif terasa getarannya, namun aktivitas masyarakat tidak begitu terdampak dengan adanya gempa ini. Sementara kalau di Kepulauan Sangihe yang memang lebih dekat jaraknya dengan pusat gempa, kami pantau terjadi kepanikan terutama sesaat setelah gempa. Kami mengkonfirmasi dari keterangan Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Tungari, bahwa dampak gempa ini sempat membuat kepanikan warga sesaat setelah gempa, apalagi getaran gempa yang memang terasa sangat kuat ini berdasarkan data yang berhasil diperbaharui oleh pemerintah daerah telah berdampak terhadap adanya sejumlah kerusakan bangunan seperti beberapa rumah warga yang memang dilaporkan mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan maupun kerusakan sedang. Pemerintah Kabupaten Sangihe sendiri setelah kejadian gempa ini telah menginstruksikan aktivitas warga untuk dikurangi, terutama melakukan evakuasi mandiri untuk wilayah-wilayah pesisir pantai yang memang di sekitar situ terdapat banyak pemukiman warga, sudah diinstruksikan untuk menghindar dan menjauh dari wilayah perairan pantai. Sementara itu juga sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinyatakan telah dibubarkan lebih awal sebagai langkah untuk mitigasi mencegah jika terjadi masih ada gempa susulan. BMKG sendiri memang sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sesaat setelah gempa pada pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah tadi. Namun baru saja kami mendapatkan informasi terbaru bahwa peringatan dini tsunami tersebut sudah berakhir atau dinyatakan berakhir oleh BMKG setempat. Juno. Baik, situasi telah kembali kondusif pasca BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami. Terima kasih atas laporan Anda, Jos Kompas TV, Yana Mika Singal, dan juga juru kamera Doni Arai dari Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lain, saudara. Erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebabkan 9 penerbangan dari dan menuju Bandara El Tari Kupang pada hari Minggu dibatalkan. Lebih dari 500 penumpang terpaksa reschedule atau refund tiket karena 3 bandara di Pulau Flores tidak beroperasi. 9 penerbangan dari dan menuju Bandara El Tari Kupang dibatalkan imbas erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pihak Angkasa Pura di Bandara El Tari Kupang menyebut lebih dari 500 penumpang batal berangkat lantaran 3 bandara di Pulau Flores, yakni Bandara Franseda Momere, Bandara Ende, dan Bandara Soa ditutup sementara. Mereka terpaksa menjadwalkan ulang penerbangan atau meminta refund tiket. Dari penerbangan di Bandara El Tari Kupang, baik keberangkatan maupun kedatangan, itu adanya cancel flight sejumlah 5 flight berangkat dari El Tari Kupang dan 4 flight yang datang ke Bandara El Tari Kupang. Itu dari 3 bandara tersebut, yaitu Maumere, Ende, dan Bajawa. Aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki masih menunjukkan dinamika yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Erupsi yang terjadi berulang kali menjadi indikasi masih berlangsungnya proses vulkanik di dalam tubuh gunung. Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Nusa Tenggara menjelaskan bahwa erupsi Gunung Lewatobi laki-laki dipicu oleh adanya suplai magma yang terus naik menuju permukaan kawah. Selain itu, petugas juga mencatat terjadinya pengembangan atau inflasi tubuh gunung yang telah berlangsung sejak erupsi terakhir pada April 2026 lalu. Kondisi ini menunjukkan adanya penumpukan material magma di dalam gunung yang meningkatkan tekanan dan memicu terjadinya erupsi. Peningkatan aktivitas ini ditunjukkan dengan adanya terekam gempa vulkanik dalam yang menunjukkan adanya suplai magma dari kedalaman. Kemudian ada juga rekaman data berupa inflasi pada tubuh gunung. Itu menunjukkan bahwa suplai magma dan pengembangan tubuh gunung sudah terjadi sejak akhir April hingga awal Mei. Ini menunjukkan bahwa tekanan akumulasi sudah berada di sistem yang dangkal. Usai jeda, saudara, minyak goreng subsidi merek minyak kita masih sulit ditemukan di pasar tradisional di sejumlah daerah.
di Tegal, Jawa Tengah, kekosongan stok minyak kita telah terjadi sejak 3 bulan terakhir.